Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin intensifkan pemeriksaan hewan kurban. 144 jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersiap berangkat menuju Padang Arafah. BPBD Polri Jambi siagakan 100 personil dalam menghadapi bencana karhutla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 14 Juni 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita dan saya Anastasia Laga, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, Dinas TPHP Provinsi Jambi memastikan ketersediaan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini surplus. Berdasarkan pendataan hewan kurban per kabupaten kota, kekurangan sapi hanya terjadi di kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi memastikan ketersediaan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini surplus. Berdasarkan pendataan hewan kurban per kabupaten kota, ketersediaan hewan kurban mencapai 40.411 ekor, sementara kebutuhan hanya 28.423 ekor. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi Rumusdar menjamin ketersediaan hewan kurban, khususnya sapi di 9 kabupaten kota pada Idul Adha tahun ini surplus. Ketersediaan sapi di Provinsi Jambi mencapai 14.776 ekor, sementara kebutuhannya hanya 12.202 ekor. Kekurangan sapi hanya terjadi di kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Meski terjadi kekurangan, namun pasokan sapi dapat dipenuhi dari daerah lainnya. Data perkiraan ketersediaan untuk di Provinsi Jambi, ini untuk sapi ini lebih kurang 14.776 ekor, kemudian kebutuhan kurban sekitar 12.202 ekor untuk sapi, kemudian untuk kerbau juga kerbau ini ketersediaannya 2.351 ekor dan kebutuhannya sekitar 1.087 ekor. Ini juga kita sedia kambing ini sekitar 21.965 ekor dan kebutuhan untuk kurban kambing 7.901 ekor. Untuk memastikan hewan ternak yang akan dikurbankan bebas dari penyakit, seluruh hewan ternak yang diperjualbelikan harus telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok menjelang Idul Adha 1445 Hijriah aman dan mencukupi. Selain ketersediaan yang mencukupi, harga bahan pokok juga dalam kondisi stabil. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan, jaminan tersebut berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan bersama Satgas Pangan ke sejumlah pasar tradisional. Selain ketersediaannya yang mencukupi, harga bahan pokok juga dalam kondisi stabil. Kenaikan harga bahan pokok hanya terjadi pada komoditas cabai. Menyikapi masih tingginya harga komoditas cabai, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan operasi pasar. Memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan yang khususnya komoditi pangan pokok yang strategis itu seperti beras, ya, kemudian bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur, ayam ras, daging, ya, dan tepung terigu serta bahan pangan yang lain itu yang penting itu cukup, ya, tersedia di pasar, masyarakat bisa membeli dan dengan harga yang terjangkau itu hampir keseluruhan harga tidak jauh berbeda. Untuk menjamin pasokan dan harga bahan pokok tetap terjangkau dan mencukupi, pemerintah Provinsi Jambi juga akan terus melakukan pengawasan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar kota Jambi mengalami kenaikan. Harga kebutuhan pokok apa saja yang mengalami kenaikan yang signifikan? Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore, Yogi. Baik, selamat sore, Sakti. Ya, kebutuhan pokok apa saja yang mengalami kenaikan harga saat ini, Yogi? Baik, dapat saya laporkan. Saat ini saya sedang berada di salah satu pasar di Kota Jambi, yakni Pasar Keluarga Kota Jambi, yang di mana salah satu pasar ini tadi pagi terpantau dipadati sejumlah pembeli, yang di mana para pembeli itu membeli kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha ini. Untuk harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha mengalami kenaikan yang signifikan, seperti harga cabai merah yang sebelumnya di harga 35.000 ini mencapai harga 80 sampai 85.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai rawit dari harga 30.000 juga mencapai 50.000 rupiah sampai 55.000 rupiah per kilogram. Harga kebutuhan pokok ini sejumlah pedagang juga mengatakan naiknya sejak 3 hari yang lalu, yang dimana setiap hari raya besar pasti mengalami kenaikan. Meski begitu, untuk pasokan tetap aman. Selain harga kebutuhan pokok, harga minyak sayur yang disubsidi oleh pemerintah seperti minyak sayur, minyak kita juga mengalami kenaikan, yang dimana harga eceran di atas harga eceran tertinggi yang di 14.000, para pedagang pun menjualnya dari harga 15 sampai 16.000. Naiknya harga kebutuhan pokok ini juga mengalami omset pedagang, yang dimana sebelumnya mencapai jutaan rupiah, kini pedagang pun hanya mencapai 500-an ribu rupiah. Sementara para pembeli pun juga mengeluhkan kenaiknya harga ini. Untuk itu mereka berharap agar pemerintah khususnya saat jelang Hari Raya Idul Adha ini untuk dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok. Demikian seperti. Ya, Yogi, apa yang menyebabkan kebutuhan pokok ini mengalami kenaikan harga, Yogi? Baik, berdasarkan keterangan dari sejumlah pedagang, saat jelang hari raya besar, harga kebutuhan pokok pasti mengalami kenaikan. Namun demikian, meski pasokan tetap aman, namun para pedagang pun juga tidak mengetahui harga kebutuhan pokok itu mengapa mengalami kenaikan. Itu mereka berharap pemerintah dapat mengendalikan harga. Ya, Yogi Ramadhani melaporkan langsung dari Pasar Kota Jambi. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Disnakbud Kabupaten Merangin mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1445 Hijriah. 50 petugas kesehatan hewan dikerahkan di 24 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin. Menjelang Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban khusus sapi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan tidak ada sapi yang mengidap penyakit, sehingga daging hewan kurban tetap sehat dan layak diberikan kepada masyarakat. Untuk mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, Disnakbun Kabupaten Merangin mengerahkan 50 petugas kesehatan hewan yang dikerahkan di 24 kecamatan. Petugas kesehatan hewan kurban ini turun langsung ke peternak, pengepul, atau belantik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Hingga saat ini, petugas kesehatan hewan kurban belum menemukan adanya penyakit pada hewan ternak, baik penyakit mulut dan kuku, PMK, dan jemberana. Hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban harus mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) setelah melalui pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis yang bertugas. Dan alhamdulillah sepanjang yang kita periksa, semua hewan dalam keadaan sehat, umur cukup. Jumlah yang sudah kita periksa sampai saat ini sekitar 80 ekor. Belum lagi itu di tempat-tempat yang lain. Kita akan laksanakan pada hari berikutnya. Peternak diimbau untuk tetap memperhatikan kesehatan ternaknya meskipun akan dikurbankan. Selain itu, peternak juga diimbau untuk kooperatif dan melapor jika menemukan indikasi hewan yang mengidap penyakit. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, hewan kurban di Kota Jambi baik jenis sapi, kerbau, dan kambing dipastikan sehat dan bebas dari penyakit. Tim kesehatan hewan langsung melakukan pengecekan di lapangan serta memberikan sertifikat dan label sehat. Hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban di Kota Jambi, baik dari jenis sapi, kerbau, dan kambing, telah dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pengecekan dilakukan langsung oleh tim kesehatan Kota Jambi. Bahkan tim kesehatan juga memberikan sertifikat dan label sehat di setiap hewan kurban, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat membeli hewan kurban. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih juga meninjau langsung kondisi hewan kurban di sejumlah kandang di Kota Jambi. Sri Purwaningsih mengatakan tidak ada satupun hewan ternak di Kota Jambi yang terpapar PMK. Hewan kurban dalam keadaan sehat sudah dilakukan pengecekan oleh para dokter maupun petugas-petugas yang ditugaskan oleh wali kota. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Tidak ada ditemukan PMK, Bu ya? Tidak ada. Jadi tadi saya memasangkan plang sehat itu karena memang dipastikan tadi bersama dengan dokter hewannya bahwa ini sudah diperiksa dan dinyatakan sehat. Sementara itu, untuk kebutuhan hewan kurban di Kota Jambi mencukupi. Dengan total 3.944 ekor, masih terdapat sekitar 200 ekor hewan kurban yang akan didatangkan dari luar Kota Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kota Jambi masih kekurangan ratusan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha tahun 2024. Pemerintah masih akan mendatangkan hewan kurban tersebut dari luar Provinsi Jambi. Mendekati Idul Adha tahun 2024, Kota Jambi masih kekurangan 200 ekor lebih hewan untuk kurban, baik sapi, kerbau, dan kambing. Saat ini hewan kurban yang tersedia sebanyak 3.700 ekor, sementara untuk kebutuhan hewan kurban mencapai 3.944 ekor. Pemerintah Kota Jambi masih akan mendatangkan hewan kurban dari luar Provinsi Jambi. Hal ini untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang hendak berkurban saat Idul Adha nanti. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan, kekurangan itu disebabkan Kota Jambi tidak memiliki peternakan hewan yang besar, sehingga para pedagang hewan kurban juga belum mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Sudah tersedia di Kota Jambi ini 3.700-an binatangnya, hewannya, baik sapi maupun kambingnya. Sementara kebutuhan kita ada 3.944, masih ada kurang kira-kira 200-an dan masih ada waktu semingguan ini. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga memastikan kesehatan hewan kurban dengan baik, sehingga hewan bisa dikurbankan dan tetap layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. SMA dan SMK sederajat di Kota Jambi mulai menjaring peserta didik baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen informasi seputar haji tahun 2024. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai bersiap menuju Padang Arafah. Saat ini seluruh jemaah dalam kondisi prima. Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tergabung dalam kloter 25 menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina akan dimulai hari ini Jumat 14 Juni 2024 pukul 7 pagi waktu Mekah. Petugas haji daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Taufik Hidayat mengatakan mereka akan melakukan wukuf dan melempar jumrah sebagai bagian dari puncak ibadah haji. Keberangkatan jemaah menggunakan bus yang telah disediakan secara bergiliran. Petugas haji daerah Tanjab Tim Taufik Hidayat mengatakan, semua jemaah haji akan menuju ke 3 lokasi tersebut selama beberapa hari. Jemaah haji Indonesia akan dibagi per kelompok. Semua jemaah diharapkan sudah tiba di Arafah pada pukul 21.00 waktu Arab Saudi. Selain itu, seluruh jemaah asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 144 orang berada dalam kondisi fit dan siap melaksanakan rangkaian rukun haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada saat ini waktu di Mekah menunjukkan pukul 7.
Jadi kami dari Koper 25 BTH Provinsi Jambi, insya Allah pada pagi hari ini akan bergeser menuju Padang Arafah. Insya Allah pada besok hari tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan wukuf di Arafah. Dan dalam kesempatan ini dapat kami laksanakan bahwa semua jamaah yang tergabung dalam Koper 25 BTH Provinsi Jambi dalam keadaan sehat. Pada pergeseran ini, seluruh jemaah haji diimbau tidak membawa bahan makanan atau peralatan masak, namun diminta menyiapkan beberapa peralatan yang lebih penting seperti masker, payung, obat-obatan, hingga peralatan mandi. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 30.000 jamaah Indonesia akan menempati tenda di Arafah yang lebih representatif. Selain berbahan khusus dengan daya serap panas yang lebih baik, tenda tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas lainnya seperti charger magnetik. Tahun ini, Kemendak RI menyiapkan tenda-tenda dengan spek yang lebih bagus. Salah satunya berada di Maktab 39. Kualitas tenda-tenda di Maktab ini memang lebih representatif. Atap dan dindingnya memakai bahan khusus yang memiliki daya serap panas lebih baik. Selain itu, fasilitas pelengkap juga disediakan, mulai dari colokan listrik hingga pengisi daya magnetik untuk pengisian baterai gawai. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qoumas menjelaskan bahwa pada musim haji tahun ini, tenda dengan spek tersebut masih belum tersedia di semua maktab. Setidaknya 30.000 jemaah yang bakal menempatinya. Sesuai dengan kontrak, tadi saya juga cek kasur yang disiapkan juga sudah sesuai dengan kontrak antara pemerintah dan pihak Masarik sebagai penyedia layanan ya. Sudah sesuai dan saya kira tidak ada masalah. Tenda juga relatif lebih bagus di beberapa bagian, tadi saya sampaikan juga dan saya lihat ada tenda yang sudah berubah bentuknya, tetapi belum untuk semuanya, baru 30.000 jamaah yang nanti bisa tercover di tenda ini. Tenda lebih bagus, atap lebih menyerap. Meski demikian, Yakut memastikan semua tenda jemaah Indonesia sudah layak. Dibanding musim haji sebelumnya, tenda di Arafah tahun ini memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, lantai tenda-tenda jemaah menggunakan konvlok paving ringan, tidak lagi beralaskan tanah, sehingga lebih rata dan bersih. Dari Mekah, Arab Saudi, Ariel Kahari melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 100 personil BPBD disiagakan dalam menghadapi bencana Karhutla tahun 2024. Selain personil, BPBD Muaro Jambi menyiagakan peralatan pemadam Karhutla seperti pompa air. Menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini, BPBD Muaro Jambi telah menyiagakan 100 personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat. PLT Kalaksa BPBD Ridwan mengatakan, personel yang disiagakan tersebut dibagi dalam 3 tim yang bersiaga selama 24 jam di posko sekretariat BPBD Muaro Jambi. Ridwan menegaskan, setelah pelaksanaan apel gabungan, tim reaksi cepat akan disebar di sejumlah titik rawan Karhutla. Untuk penjagaan di daerah rawan Karhutla, anggota BPBD akan dibantu TNI dan Polri. Untuk ke pencegahan, karena pencegahan ini seperti kata Pak Kapolres tadi gitu, kita lebih baik mencegah secara dini gitu kan, menyadarkan ke masyarakat gitu kan, ke masyarakat bahwa pentingnya kita menjaga khususnya lahan-lahan masyarakat sendiri gitu kan, karena yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu tidak hanya di perusahaan tetapi di tingkat masyarakatnya juga tinggi juga gitu. Selain personel, sejumlah peralatan pemadam juga disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. Adapun peralatan yang disiapkan tersebut diantaranya 20 unit mesin pompa air, 1 unit dump truck, 4 unit kendaraan roda 4, dan 9 unit kendaraan roda 2 yang siap digunakan untuk patroli. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, SMA dan SMK sederajat di Kota Jambi mulai menjaring peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Tahap awal dibuka melalui jalur afirmasi atau perpindahan orang tua yang dibuka mulai Senin kemarin. Sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sederajat di Kota Jambi mulai menjaring peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024-2025.
Pembukaan pendaftaran dibuka secara daring melalui laman Siap PPDB Provinsi Jambi pada 10 Juni 2024 hingga 23 Juni 2024 mendatang. Tahap awal, pendaftaran dibuka melalui jalur afirmasi atau perpindahan orang tua hingga 14 Juni 2024 mendatang. Salah satunya SMA Negeri 12 Kota Jambi yang dimulai membuka pendaftaran siswa baru. Pihaknya menerima 9 kelas dengan jumlah kuota 300 siswa. Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 12 Kota Jambi, Tasdik, mengatakan saat ini sudah ada beberapa siswa yang mendaftar. Pihak sekolah langsung melakukan verifikasi berkas pendaftar apakah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. SMA Negeri 12 dengan fasilitas yang kita miliki, tahun ini kita menerima 9 rombel. 9 rombel terdiri dari masing-masing rombel 36. Jadi total keseluruhan kita menerima 324. Hal yang sama juga dilakukan oleh SMK Negeri 1 Kota Jambi yang membuka seleksi PPDB daring dengan berbagai jurusan yang sudah disiapkan oleh sekolah. Penerimaan PPDB tahun ini itu menggunakan online dan itu diseleksi rankingnya. Jadi semakin rendah semakin turun gitu. Kita diberi kesempatan untuk memilih 3 prodi sekaligus. Misalnya pilihan 1 TKJ, pilihan kedua TKP, pilihan ketiga misalnya di sekolah lain yang berbeda atau di sekolah yang sama juga beda, tapi 3. Selain jalur afirmasi, pendaftaran siswa baru juga dibuka menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi akademik maupun jalur prestasi non-akademik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya menghasilkan proses penerimaan peserta didik yang berintegritas, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024-2025 pada SMA dan SMK negeri. Setelah resmi dibuka pada 10 Juni 2024, masyarakat diminta untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 pada jenjang SMA dan SMK negeri seprovinsi Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsurizal mengatakan, keterlibatan seluruh pihak dalam pengawasan PPDB akan menghasilkan proses penerimaan peserta didik yang berintegritas. Pengawasan ini akan menjaga komitmen seluruh penyelenggara PPDB untuk mampu melaksanakan penerimaan sesuai regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tahun 2024, penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri akan dilakukan selama 15 hari atau hingga 25 Juni mendatang melalui skema pendaftaran daring maupun luring untuk beberapa sekolah. Berdasarkan keputusan Gubernur, total kuota PPDB untuk SMA dan SMK negeri mencapai angka 50.947 peserta didik. Dengan rincian 29.995 untuk jenjang SMA dan 20.952 untuk jenjang SMK. Penyelenggaraan PPDB yang baik diharapkan mampu menghasilkan para peserta didik yang sesuai kualifikasi. Tadi sudah diambil apel oleh Bapak Gubernur yang mana sesuai dengan arahan beliau kita mempedomani semua petunjuk juknis yang telah kita laksanakan tahun ini. Kita mohon doanya pada seluruh media, seluruh masyarakat tentunya dapat mengawal, dapat melihat kondisi penerimaan peserta didik baru di tahun 2024 dan 2025 ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, total sekolah-sekolah negeri yang dapat diperebutkan para siswa baru berjumlah 271 sekolah. 163 untuk SMA dan 108 untuk SMK. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dalam segmen menuju Pilkada 2024, Saudara, Bawaslu Batanghari akan mengaktifkan kembali Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu pada pemilu serentak 14 Februari lalu. Pengaktifan kembali Panwaslu itu pasca amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemungutan suara ulang di 2 TPS Desa Kembang Seri.
Bawaslu Batanghari akan melakukan persiapan pengawasan pemungutan suara ulang PSU pasca amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan PDI Perjuangan soal perselisihan suara dengan PKS. PSU akan dilakukan di 2 TPS Desa Kembang Seri. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi PSU. Salah satunya akan kembali mengaktifkan petugas Badan Ad Hoc Pemilu serentak lalu. Pengaktifan kembali Panwaslu tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa mengacu pada surat edaran Bawaslu nomor 78 tahun 2024 tentang penegasan masa tugas Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2024. Kalau untuk dari jajaran Bawaslu, khususnya Bawaslu yang bertugas nanti, kalau berdasarkan surat edaran tentang pelaksanaan tugas pengawasan dalam hal terjadinya pemungutan suara ulang, kalau kami Bawaslu itu diatur tentang bahwa yang akan menjadi pengawas di TPS nanti itu adalah Panwaslu kecamatan maupun Panwaslu kelurahan desa. Berdasarkan keputusan MK, terdapat 2 TPS yang akan melakukan PSU DPRD Provinsi, yakni TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, di tengah mahalnya harga cabai, pemerintah Kota Jambi melakukan panen cabai untuk menstabilkan harga jelang Idul Adha 1445 Hijriah. Panen cabai ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah Kota Jambi melakukan panen cabai di kawasan Kendali Asam dengan luasan lahan mencapai 1 hektar. Panen cabai ini dilakukan untuk mengendalikan harga cabai merah yang kian melejit di harga Rp70.000 per kilogram. Panen cabai ini dilakukan oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi bersama unsur terkait dan petani lokal. Panen cabai ini diharapkan dapat menurunkan harga cabai di Kota Jambi dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain menekan harga cabai, panen raya ini juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Kita menghadapi dalam waktu dekat ini adalah Hari Raya Idul Adha dan juga dalam rangka mengendalikan inflasi di Kota Jambi, kita panen cabai yang di luasan 6 hektar ini, 1 hektar hari ini kita panen. Ini panen yang ke-6. Ya. Ini adalah program dari pemerintah Kota Jambi, TPID Kota Jambi untuk upaya mengendalikan inflasi. Sri Purwaningsi menambahkan, pemerintah Kota Jambi terus berupaya untuk memperluas lahan pertanian dan meningkatkan kerjasama dengan kabupaten lainnya untuk meningkatkan produksi komoditas cabai. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, proses penyidikan kasus pemalsuan dokumen kapal PT SBS terus bergulir dan informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Ari Haryono. Halo, selamat sore Haryo. Ya, selamat sore, Tasya. Ya, Haryo, bagaimana perkembangan kasus pemalsuan dokumen PT SBS saat ini dan apakah ditetapkan tersangka baru atas kasus ini, Haryo? Ya, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, yaitu Subdit 1 Kamnek, telah menetapkan tersangka baru dalam kasus pemalsuan dokumen kapal di PT Sinar Bintang Samudra dengan tersangka utama Apandi Susilo pada Senin lalu dan baru diumumkan pada Rabu kemarin. 2 tersangka tersebut yaitu berinisial A yang merupakan salah satu dari pihak swasta yang mengeluarkan dokumen kapal atau shipbuilder, dan kemudian yang kedua yaitu S yang merupakan salah satu ASN di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Talang Duku Jambi. Untuk A sendiri ini memang menurut penyidik berperan sebagai yang mengeluarkan dokumen kapal palsu yang nantinya yang digunakan oleh tersangka Apandi ini untuk melancarkan pemalsuan dokumennya. Sedangkan untuk tersangka S ini yang merupakan juru ukur dan juga staf di bidang pelayanan dan pendaftaran KSOP ini diduga melakukan pendataan kapal tidak sesuai dan dengan prosedur yang berlaku. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, nantinya untuk kedua tersangka baru ini bakal dipanggil pada minggu depan untuk proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini tentunya untuk mendalami bagaimana keterlibatan keduanya dalam kasus tersebut. Pemeriksaan ini tentunya menjadi
pemeriksaan perdana bagi mereka kedua tersangka ini sebagai tersangka. Sementara itu untuk tersangka utama yaitu Afandi Susilo saat ini memang sudah ditahan di Rutan Mapolda Jambi untuk proses penyelidikan ataupun proses pemberkasan untuk nanti diserahkan ke jaksa penuntut umum. Sementara untuk Afandi Susilo ini ditahan selama 20 hari ke depan. Ya, Tasya, untuk saat ini juga polisi masih menyelidiki apakah bakal ada tersangka baru dalam kasus penggelapan wewenang jabatan dan pemalsuan dokumen kapal ini. Namun polisi memastikan bahwasanya mereka tidak akan tergesa-gesa karena mereka bakal mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi yang kuat agar penetapan tersangka ini tidak dirasa janggal dan kuat dalam proses pengadilan nanti. Dan juga saat ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi juga telah berusaha untuk membuat surat penyitaan barang bukti kapal yang digelapkan yang berupa 5 kapal takbut dan 5 kapal tongkang yang memang sudah digaris polisi, hanya saja proses penyitaannya sedang dalam proses di pengadilan negeri. Sementara itu kapal ini juga, kapal-kapal yang disita ini nanti Direktur juga bakal menyelidiki apakah memang ada salah satu kapal yang memang juga telah disita oleh Direktur Kepolisian Perairan, karena memang salah satu kapal yang dialinamakan atau dipalsukan dokumennya ini memang dari PT SBS ada yang terlibat dalam kasus kecelakaan atau kasus kapal menabrak jembatan Muara Tembesi pada 5 Mei lalu. Meski demikian, pihaknya terus berupaya untuk menuntaskan kasus ini. Terakhir untuk kasus ini sendiri bermula pada saat Kepala Cabang PT SBS Afandi Susilo atau KOAP ini dilaporkan oleh PT SBS yang berpusat di Samarinda karena adanya kasus pengalihfungsian pemalsuan dokumen atau pemindahan status dokumen kapal dari PT SBS ke PT FBS milik tersangka Afandi Susilo. Akibat pemalsuan dokumen ini, PT SBS mengalami kerugian hingga 31 miliar rupiah. Namun saat ini proses hukumnya sedang berjalan dan nanti bakal ada pengumuman yang baru yang bakal diberikan polisian terkait kasus ini. Ya, Tasya. Baik, hingga saat ini proses penyidikan kasus pemalsuan dokumen PT SBS masih terus bergulir. Baik, Haryo, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. DWP Provinsi Jambi menggelar edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Jambi menggelar edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. DWP mengedukasi para anggotanya untuk turut berperan dalam memaksimalkan pencegahan perilaku kekerasan. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi melalui bidang pendidikan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi anggotanya, mengusung tema pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. DWP Provinsi Jambi mengedukasi para anggotanya untuk turut berperan dalam memaksimalkan pencegahan perilaku kekerasan. Ketua DWP Provinsi Jambi Iin Kurniasi Sudirman mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian DWP terhadap dunia pendidikan di daerah. Pencegahan kekerasan pada lingkungan pendidikan menjadi isu strategis untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara kompleks. Peran serta seluruh pihak, khususnya orang tua, menjadi kunci penting pencegahan kekerasan di institusi pendidikan, membangun peran ibu dalam memberikan pendidikan yang baik pada anak-anak saat di rumah, diharapkan mampu berkontribusi signifikan pada pencegahan perilaku kekerasan. Terutama di dalam rumah kita, artinya pendidikan yang dari rumah itu penting sekali. Jadi peran ibu di sini penting sekali. Bagaimana ibu
di dalam rumah tangga ini bisa mendidik anaknya, keluarganya, dan juga menjaga tadi bagaimana anak dan keluarga. Jadi materi-materi yang disampaikan ini merupakan pengayaan. Edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan DWP menghadirkan narasumber dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. 2.000 pekerja sawit menerima kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkab Bungo. Penyerahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya Pemkab Bungo untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan. Pemerintah Kabupaten Bungo berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja di sektor perkebunan sawit. Upaya itu diwujudkan dengan diberikannya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada buruh perkebunan sawit. Wakil Bupati Bungo Safruddin Dwi Aprianto mengatakan, penyerahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bungo untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan. Bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu diharapkan dapat bermanfaat bagi para pekerja sawit. Hari ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi Perbuk, sekaligus juga penyerahan kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan buat pekerja sawit yang dananya bersumber dari DPH sawit. Nah, kita berharap hari ini kita berikan 2.000 pada mereka semua. Tentu kita berharap mudah-mudahan ini merupakan bagian dari komitmen dari pemerintah Kabupaten Bungo untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sawit. Nah, sama-sama kita ketahui mereka semua itu dalam bekerja juga penuh risiko kecelakaan kerja yang bermuara mungkin kematian juga cacat. Jadi mereka semua harus mendapat jaminan dari pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu bersumber dari dana bagi hasil atau DBH Sawit Kabupaten Bungo tahun 2024. Pada kegiatan itu turut dilakukan penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga korban pekerja sawit. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Effendi membuka pergelaran panen raya angkatan 1, 2, dan 3 program sekolah penggerak se-Kabupaten Kerinci. Kegiatan itu mengusung tema bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar. Puluhan sekolah penggerak tingkat taman kanak-kanak SD hingga SMP dalam Kabupaten Kerinci mengikuti pergelaran panen raya angkatan 1, 2, dan 3. Kegiatan yang bertempat di objek wisata Air Panas Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat itu mengusung tema Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar. Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Kerinci Zainal Effendi, didampingi Kepala Balai Sekolah Penggerak Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Pada kegiatan ini, masing-masing sekolah penggerak menampilkan karya siswanya. Zainal Effendi mengapresiasi keberhasilan program sekolah penggerak yang telah menunjukkan hasil yang baik. Kedepan Pemkab Kerinci akan menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas untuk menjadi pimpinan sekolah. Guru penggerak adalah bagian dari program pendidikan guru penggerak yang merupakan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar episode yang ke-8. Saudara dipersiapkan sebagai guru-guru terbaik untuk menjadi pimpinan sekolah yang berfokus pada pembelajaran atau instruction leader. Saya berharap pada calon guru penggerak memiliki kompetensi dalam pengembangan diri dan orang lain, pengembangan pembelajaran, manajemen sekolah serta pengembangan sekolah. Kami pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki harapan besar agar Anda semua lulus dalam program ini. Usai kegiatan, Zainal Effendi yang didampingi Kepala Balai Sekolah Penggerak Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengunjungi stand untuk melihat hasil karya kerajinan para siswa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Safruddin Dwi Aprianto bersama TPID Bungo menggelar rapat high level meeting. Kegiatan itu digelar untuk menjaga stabilitas inflasi dan ketersediaan pangan jelang Idul Adha 1445 Hijriah.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Bungo bersama Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto menggelar rapat high level meeting. Kegiatan itu digelar untuk menjaga stabilitas inflasi dan ketersediaan pangan menjelang Idul Adha 1445 Hijriah. Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, rapat ini merupakan wujud komitmen TPID Kabupaten Bungo untuk menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat menjelang Idul Adha 1445 Hijriah. Rapat ini membahas langkah-langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, beras, daging ayam, bawang merah, dan komoditas lainnya yang mengalami fluktuasi harga. Ini kita bersama dengan tim TPID melaksanakan kegiatan high level meeting sebagai upaya kita untuk mengecek bagaimana kondisi hari ini, utamanya menjelang Idul. Jadi disampaikan oleh BPS, Bulog juga yang lainnya. Alhamdulillah sampai hari ini kondisi kita masih dapat kita kendalikan. Meskipun tadi BPS menyampaikan angka inflasi kita, mantuman kita 0,67 dan tertinggi sejak Januari 2004. Berdasarkan data BPS Bungo, tingkat inflasi Kabupaten Bungo hingga Mei 2024 masih tinggi di kisaran 0,57%. Menyikapi hal tersebut, TPID Bungo terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok penyumbang inflasi. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. PJ Bupati Kerinci memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional Hiang. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. PJ Bupati Kerinci melakukan pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga dan penimbunan kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Sebagai upaya untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar gerakan operasi pasar dan pangan murah di Pasar Tradisional Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan kegiatan operasi pasar dan pangan murah bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat yang terdampak kondisi inflasi, serta meminimalisasi dampak gejolak kenaikan harga bahan pangan di Kabupaten Kerinci. Pemantauan yang dilakukan juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat merayakan Idul Adha tanpa adanya kekhawatiran akan kekurangan pasokan bahan pokok. TPID Kabupaten Kerinci bekerja sama dengan seluruh OPD, ada Dinas Perindak, Dinas Perkebunan Peternakan, kemudian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, di bawah Asisten 2 dan Kabak Ekonomi, kita lakukan pemantauan harga. Memang ada beberapa harga yang naik. Nah ini memang situasional, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha ini, seperti cabai. Jadi ini guna kita hadir di sini gitu. Cabai kita jual dengan harga 55.000. Nah, sedangkan di dalam di pasar harganya 70 di tengah-tengah. Nah, makanya cepat habis gitu. Kegiatan pangan murah dan pemantauan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1445 Hijriah mendapat sambutan positif dari masyarakat yang berharap langkah tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkala, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan dan perayaan lainnya. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. PJ Bupati Kerinci Asraf menghadiri pengukuhan pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Kerinci periode 2023 sampai dengan 2028. Asraf berharap PDM dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menghadiri pengukuhan pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Kerinci periode 2023 sampai dengan 2028 yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siulak.
Pengukuhan pengurus PDM Kabupaten Kerinci dilakukan langsung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jambi Nasrul Wasir yang ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan pelantikan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan pemerintah daerah akan terus bersinergi bersama Muhammadiyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kerinci. Tahun 2024 ini banyak sekali agenda yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci. Yang pertama yang berhubungan dengan Muhammadiyah tentu adalah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang ditempatkan di Dermaga Danau Kerinci. Pelaksanaannya belum ditetapkan tanggalnya, tapi perkiranya sekitar bulan September-Oktober. Nah, ini habis acara ini jam 2 nanti kami akan rapatkan. Jadi untuk panitia pelaksana untuk MTQ tingkat Provinsi Jambi. Jadi mudah-mudahan kami betul-betul mengharapkan agar Muhammadiyah bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Pada periode 2023 sampai dengan 2028, pimpinan daerah Muhammadiyah diketuai oleh Pahrudin Kasim, Sekretaris Irfan Trihadi, dan Bendahara Alinus. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pelatihan pembuatan ekoenzim kembali dilakukan oleh SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para siswa, terutama dalam hal pengolahan sampah. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd tetap konsen memberikan pemahaman dan pelatihan terhadap pelestarian lingkungan di tengah pemanasan iklim yang menjadi isu dunia. Kali ini, siswa di SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan pelatihan cara pembuatan cairan ekoenzim dari sampah organik. Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Rudi Hermawan mengatakan salah satu solusi untuk mengurangi sampah adalah dengan memanfaatkan kembali sampah-sampah organik seperti sisa kulit buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya untuk diolah menjadi cairan ekoenzim. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan ekoenzim telah digelar oleh SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd di beberapa lokasi, yakni Taman Ekologi Gerbang Lestari, SMA Negeri 10 Sukamaju, MTS Negeri 4 Pandan Jaya, SMP Negeri 12 Kota Baru, SMA Negeri 5 Pandan Jaya, SLB Negeri Muara Sabak Barat, dan kali ini dilaksanakan di SMP Negeri 21 Talang Babat. Pengetahuan sebetulnya kepada para siswa ataupun siapapun dari dimanapun yang memang ingin menjadikan ilmu itu menjadi edukasi. Jadi kami terbuka di sana untuk kami juga punya partner ya, karena ini spesialis yang memang paham di bidang itu dan menjadikan gerbang lestari itu sebagai tempat untuk edukasi. Ketua Komunitas Ekoenzim Provinsi Jambi Junus mengatakan dampak positif dari kegiatan pelatihan tata cara pembuatan ekoenzim yang digelar di sekolah-sekolah sangat luar biasa. Para pelajar mendapatkan ilmu cara membuatnya dan bahkan sudah ada yang mempraktekannya baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini bisa menjadi tolok ukur bahwa apa yang telah dilakukan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd bisa memberikan manfaat di bidang pendidikan dan kelestarian lingkungan. Cara kendala untuk pengolahan ekoenzim sebenarnya hampir tidak ada, karena kita mengajak masyarakat, mengajak para siswa untuk kita semakin hari semakin peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau kegiatan seperti ini, kegiatan positif seperti ini, kita berharap semakin hari semakin luas di setiap daerah, setiap wilayah yang ada, kita mengolah sampah yang ada, kita bertanggung jawab atas sampah kita sendiri untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna, agar tidak merusak lingkungan sekitar kita. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Henry Darmanto mengungkapkan sekolah yang dipimpinnya ini adalah sekolah binaan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Pada tahun ajaran 2018-2019, SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur pernah mengikuti lomba sekolah sehat dan mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Saya sangat bersyukur sekali minggu ini ada kedatangan dari tim dari Enzim tentang
kelestarian lingkungan dan masalah sampah segala macam. Jadi hari ini kegiatan sosialisasi dan cara pembuatan ekoenzim ini kami selalu berharap setelah kegiatan ini ada manfaatnya khusus terutama di lingkungan sekolah SMP 21. Jadi salah satu program bagi program sosialisasi yang dilakukan di Timur dari PT sendiri dan juga Terpisah Ilham Afan Abdillah dan Abela Zifara yang merupakan siswa-siswi yang mengikuti pelatihan sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd yang telah mengadakan kegiatan ini di sekolahnya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para siswa. PetroChina yang telah melaksanakan pelatihan ini yang mungkin sangat bermanfaat bagi kami semua sebagai siswa. Dan mungkin kami sebagai siswa mencoba melakukannya di rumah atau di sekolah karena manfaatnya memang sungguh sangat banyak dari pelatihan ini. Dan kepada PetroChina mungkin kedepannya untuk kembali melakukan pelatihan ini atau pelatihan yang lainnya untuk mengedukasi kami sebagai siswa supaya lebih berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin lebih menjaga lingkungan, lebih peduli terhadap lingkungan. Mungkin waktu penerapan ini sudah kita ketahui cara pembuatan yang mungkin belum ya. Mungkin dari ilmu yang kita dapat ini nanti bakal kita terapkan di mana aja nanti. Mungkin lingkungan rumah atau sekolah. PetroChina berharap agar para siswa bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan agar ilmu yang didapat nanti bisa juga diberikan kepada teman-teman yang lain untuk dapat dipraktekkan di sekolah maupun di rumah. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Anastasia Lagal bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.